Bapak Ibu semuanya, lagi semua sukacita kan kita berkumpul kembali pagi ini, ya amin. Ya. Pagi ini kita sungguh bersyukur Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk datang dan bersekutu dan bisa bertemu dengan teman-teman, mendengarkan firman. Ini sungguh berkat dari Tuhan, jadi kita patut syukuri. Bapak Ibu, mari kita mulai persekutuan kita dengan bersaat teduh, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Kita lupakan semua kesulitan kita bergembira, bersukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, sebelum memulai persekutuan kita akan menyanyikan lagu Mars Usinda kita dengan semangat Bapak Ibu, dan kita hayatin kata-katanya. Kalau bisa kita mengikuti dengan apa yang tertulis di Mars Usinda kita. Jemaat disilakan untuk berdiri. Tema persekutuan kita pagi ini adalah membangun keluarga Tuhan, diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8, dengan pembawa firman adalah Pendeta Santoni Ong. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian pembuka persekutuan kita, diambil dari PKJ 242 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari. Dengan angin sejuk
Tuhan, kami bersyukur dan menyadari betapa besar kasih setia Tuhan menyertai hidup kami dan pertolongan yang Tuhan berikan terus kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga bila pagi hari ini Tuhan beri kesempatan pada kami semua untuk mengikuti persekutuan ini. Ampuni dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk dapat mengikuti persekutuan ini. Bila sebentar ya Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Santoni. Berkati Pendeta Santoni dan persiapannya. Kiranya apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dapat menjadi berkat bagi jemaat Tusindah. Tuhan, tolong kami juga melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan Pendeta Santoni dan dapat menjadikan firman tersebut menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 9, ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bergantian Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, Obama semua membaca ayat yang genap, saya akan membaca ayat ganjil. Mazmur 9, ayat 1 sampai dengan 11. Semua ada dapat? Belum? Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan Mazmur yang ganjil. Semua Bapak Ibu, Saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutleben Mazmur Daud. Aku bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, Engkau duduk di atas tahta sebagai hakim yang adil. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau cabut, ingatan akan mereka lenyap. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ya udah cukup, kita sampai ayat 11 saja. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke ruang kesaksian. Kali ini kesaksian akan dibawakan oleh Angklung Usia Indah. Dan sebelum kesaksian, kita akan kita naikkan pujian dahulu dari PKJ 128, bait 123, Kasih Tuhan Tiada Bertepi. Walau melampaui
Ya. kita menyanyikan bait 4 bersama-sama. Jika
kasih persembahan pujian dari Angklung Usinda yang begitu indah. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Santoni. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari KJ 26, Mampirlah Dengar Doaku, bait 1, 2, dan 3. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh berhimpun bersama di pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu yang telah Tuhan berikan kesempatan terus melanjutkan masa hidup kami sampai masa tua kami. Kami ingin bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh menolong kami semakin lebih baik di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sama sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, masalah lansia atau orang tua itu bukan hanya dibicarakan atau diperhatikan dari saat-saat ini saja, tapi dari abad-abad 6, abad 7 itu sudah banyak orang bicara tentang apa itu dan bagaimana proses dan apa yang terjadi pada orang tua. Di abad yang ke-6 ada seorang teolog mengatakan menua itu dibandingkan dengan proses menuanya buah anggur dan buah pisang. Apa bedanya menua dengan proses buah anggur? Buah anggur semakin tua semakin makin nikmat, semakin enak, bahkan menjadi air anggur. Ada banyak orang bisa berani bayar air anggur jutaan rupiah karena nikmat dan menyegarkan. Semakin tua semakin menyegarkan dan dinikmati banyak orang. Tapi kalau menuanya buah pisang, apa yang terjadi? Wah, pinter ya. Saya baru bilang bonyok ya, udah tahu ya. Waduh. Kalau nggak bonyok diapain? Dijemur. Jadi sale. Ya, itu yang dijual-jual tuh sale kan. Di mall tuh banyak kan sale gitu kan. Ya. Jadi kalau orang tua menua seperti pisang, semakin tua semakin bonyok. Ya. Berminyak ya. Pisang kayaknya nggak berminyak ya. Ya. Jadi dari abad ke-6, jadi tahun 600 itu masih ngomongin soal buah pisang atau buah anggur. Seorang bernama Paul Tunir mengatakan demikian. Sifat-sifat seseorang cenderung makin terlihat mencolok seiring bertambahnya usianya. Jadi semakin tua kelihatan tuh aslinya tuh seperti apa ya. Pokoknya yang sekarang kelihatan itu aslinya itu seperti itu ya. Yang cerewet, yang apa itu aslinya. Emang dari dulu begitu dia. Nggak bisa ditutup-tutupin dah ya. Makin tua makin kelihatan ya. Ya. Lalu seorang bernama Michael de Montaigne mengatakan, menurut saya jiwa kita di masa tua menjadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit dan ketidaksempurnaan yang merepotkan daripada masa muda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saya itu semakin tua semakin merepotkan. Gak tahu bener gak sih? Hah? Enggak sekali maksudnya begitu ya. Enggak satu kali tapi berkali-kali. Jaga cucu ya. Jadi semakin tua kata semakin merepotkan. Itu salah itu ya. Salah menurut kita ya, menurut dia benar. Ya, Bapak Ibu sekalian, menua itu mengandung resiko. Semakin kita lanjut usia, itu mengandung resiko. Apakah orang tua tak tergoda dengan kehidupan seperti orang-orang yang muda dalam godaan kecenderungan jatuh dalam dosa? Tetap ada. Seorang bernama Gregorius Agung, dia menyimpulkan dari 6 kecenderungan dosa yang mengarah kepada kecenderungan yang bisa mengarah kepada dosa. Yang pertama adalah kecongkakan.
Kecokakan adalah segala sesuatu dilakukan demi menjadi nomor satu. Pokoknya semua menjadi nomor satu. Dia yang mau diperhatikan, dia mau dilayani, upaya tampil lebih dari orang lain. Ya. Keinginan memamerkan diri sendiri, membusungkan dadanya, merasa paling benar. Apa kecongkakan lansia? Jadi orang tua itu semakin tua itu kecongkakannya apa sih kira-kira? Sombong. Dia bilang begini, kecongkakan lansia adalah ketidakmampuan untuk belajar dan menerima bimbingan. Jadi kalau khotbah, saya khotbah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Karena nggak mampu untuk jadi karena kita merasa sudah tua, sudah banyak makan asam garam dunia, lalu nggak butuh nasihat orang lain. Apalagi nasihat anak-anak, mantu, cucu ya. Kalau menantu ngasih nasihat langsung, mau apa nih maksudnya dia? Ada apa nih maksudnya dia? Curiga gitu ya. Nah, nggak mampu untuk menerima bimbingan atau juga menerima masukan. Itu kesombongan lansia, orang tua. Lalu juga mudah menjadi egois. Di satu pihak setiap hari mengeluh sakit, lemah, aduh capek, sakit gitu ya. Di satu pihak sombong, prestasi saya dulu, saya ini direktur, mobil saya banyak, rumah saya banyak. Lalu anak pembantu bilang, udah lu balik aja ke zaman dulu, begitu kan? Sakit hati kalau dibilangin begitu kan? Ya, jadi kita mengeluh, tapi lalu satu pihak kita sombong dengan prestasi kita dulu, saya punya ini, punya itu dan segala macam. Ya, nah jadi di satu pihak menyombongkan diri dengan prestasi hidup kepada orang lain. Seorang bernama Makrobi, saya ketemu satu buku tentang lansia, makanya banyak tokoh-tokoh nulis gitu ya. Biar nggak apa-apa, pas sekali dengan kita ya. Saya juga mau lansia kok, jangan khawatir. Ya. Seorang bernama Makrobi menulis dalam satu buku namanya Saturnina, dia bilang begini, menua digambarkan sebagai makhluk cerewet. Tadinya nggak mau ngomong sih saya, tapi apa boleh buat ya. Bukunya bilang begitu. Ini bukunya nih bener nih ada nih. Kalau mau baca ya, ini bukunya saya bawa supaya bukti ada gitu ya. Menuai kalah menua ya. Bisa beli nanti bukunya, ada 3 jilid. Saya nggak promosi ya. Saya baru dapat tadi malam, lalu saya baca. Ya. Kaum tua seringkali suka bicara. Itu karena suka bicara jadi cerewet gitu ya. Tapi kecongkakan ini nggak sendirian, dia bawa temannya. Temannya apa? Iri hati. Kan kecongkakan sama sombong sama ya, sekarang iri hati. Khotbahnya panjang nggak apa-apa dah ya. Sedih melihat, kalau orang iri hati itu sedih melihat orang senang, dan dia senang melihat orang. Nah, kecongkakan dan iri hati paling sulit dibasmi. Selalu ada gabungan dari kecemburuan dan egoistis. Jadi cemburu dan egois sehingga kita senang ketika orang lain itu susah dan kita gembira ketika orang lain itu, dan kita tidak suka ketika orang lain mengalami keberhasilan, dan kita gembira ketika orang lain mengalami musibah. Iri hati sangat jahat karena bersukaria atas kesengsaraan orang lain dan merasa senang ketika orang lain melihat orang bernasib baik. Lalu bukan hanya bawa temannya lagi, bawa lagi teman satunya lagi, yaitu amarah. Hasrat membara untuk mengendalikan segala sesuatu. Ada orang tua yang baik hati. Dia suka bergaul, memancarkan kedamaian. Ada kesulitan, dia makin bertumbuh, semakin baik kehidupan rohaninya. Dia tidak menuntut, penuh rasa syukur. Tapi ada orang tua yang menyebalkan. Kalau yang jelek-jelek ketawa kita ya. Di sini nggak ada yang menyebalkan. Ya nggak ada satu maksud saya. Nggak lanjut lah, nanti saya pulang dicegat ini. Ini masih banyak nih. Yang menyebalkan, egois, banyak meminta. Banyak meminta, suka memerintah dan egois dan sinis ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang tua itu menyebalkan, egois, banyak minta, suka memerintah, dan sinis. Ya. Anaknya, mantunya bilang, gua kirim ke panti Werdan. Saya suka pelayanan ke pelita jiwa yang di
di pintu air. Itu ada beberapa orang tua ditaruh di sana sama anak menantunya. Itu banyak kan karena itu laki-laki ya. Bahkan ada satu orang Gading Serpong, tapi bukan gereja kita. Saya tanya bukan orang gereja kita, agama beda. Itu ditaruh sama anaknya di situ dan meninggal di situ hanya gara-gara ayahnya ini suka ngidupin TV. Ya saya bilang taruh ya karena kan anak-anaknya cunya ribut, jadi di TV jadi merasa anaknya terganggu. Lalu lebih kan beliin TV ditaruh di kamar di rumah bapaknya, ditaruh di sana. Dan bukan menghidupkan TV, juga ngotak-ngatik TV gitu ya. Jadi agak kacau. Akhirnya taruh di sana, menyedihkan sekali. Kalau datang ke rumahnya, kita akan menegur, akan ditegur. Kalau datang telat. Ini janji datang jam 9, kamu datang jam 10 gitu ya. Langsung dia pulang lagi kalau kita gituin ya. Tapi nggak ada kan orang tua begitu ya, nggak ada. Jadi seringkali begitu, kita berharap anak kita datang, orang lain datang, tapi ketika dia terlambat sedikit, kita menjadi marah. Ini penelitian buku ya, nggak tahu benar, tapi yang pasti ada benarnya. Percakapan itu sebab percakapan seringkali menjadi lambang konflik. Jadi apa-apa terjadi konflik. Setelah itu ada malas, ketika bahkan memikirkan pekerjaan saja terasa menyusahkan. Jadi mikirin kerjaannya susah begitu ya. Kitab Amsal mengecam kemalasan dan memuji kerja keras. Pemalas alergi terhadap bekerja, mengerjakan bagian yang mudah saja, meninggalkan begitu saja pekerjaan yang sulit, mudah beralih perhatian kepada yang remeh-remeh, tidak peduli, tidak berhati, atau nyari sama sekali seperti orang mati, nggak mengerjakan apa-apa. Kemalasan di masa tua menuju kepada kebosanan hidup. Ketika kita memelihara kemalasan kita bisa mengalami kebosanan hidup. Seorang bernama Yohanes Canisius mengatakan, melewati masa tua dengan lesu dan malas, dan tua bukan karena kematangan rohani, tapi kematangan bilangan umur. Jadi kita dianggap tua karena umur, bukan karena kematangan rohani. Jadi ketika kemalasan menguasai kita akan mengalami kebosanan hidup. Lalu yang kelima, serakah, ingin lebih dan lebih. Bukan hanya mengejar banyak memiliki, tapi memikirkan hal-hal yang belum ada. Jadi ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang belum ada, itu mulai menguasai kita. Dapatkah Allah memenuhi kebutuhan kita dan segala macam. Evagrius mengatakan memikirkan hal-hal yang belum ada, orang tua dapat menjadi serakah selama sisa hidupnya karena memikirkan hal-hal yang seharusnya telah mereka lakukan, telah mereka raih. Dan serta harus mereka lakukan dan alami sebelum meninggal. Jadi kita memikirkan apa-apa yang sudah lewat. Ingin terus akhirnya berlebih dan berlebih. Lalu juga kerakusan, hidup untuk makan dan bukannya makan untuk hidup. Sudah tahu pabrik gula gitu ya, makannya gula terus gitu ya. Lalu juga hawa nafsu, dorongan internal untuk memiliki yang lain dan yang lain. Terus menerus gak pernah puas mengalami kehidupan. Inilah sebenarnya sumber konflik yang ada dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Tanpa kita sadari sifat-sifat kita ini, kecenderungan kita, terjadilah konflik-konflik dalam kehidupan keluarga. Entah suami istri, orang tua anak, menantu dan mertua dan sebagainya. Apa yang diajarkan oleh Paulus dalam bacaan kita? Dalam ayat yang pertama ayat 3a dan ayat 4. Paulus memberikan dua penyebab terjadinya konflik atau perselisihan. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi sumber masalah yang terjadi di jemaat Filipi ini karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Hanya mengejar keuntungan atau kesenangan sendiri yang diperoleh dengan tidak memperhatikan orang lain. Kita nggak memperhatikan orang lain, yang penting diri kita dan bukan orang lain. Kalau semua ingin diperhatikan, nggak dapat semua perhatian. Kalau semua ingin diperhatikan, kalau semua orang memperhatikan, maka semua dapat perhatian. Kita seringkali mengutamakan mengejar kesenangan sendiri dan tidak peduli
dengan kepentingan dan memperhatikan orang lain. Jika seseorang selalu terlebih dahulu memperhatikan keuntungannya sendiri, dia pasti berselisih dengan orang lain. Jadi kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, pasti kita berselisih dengan orang lain. Ia cenderung berbicara tentang orang lain, sehingga mereka kelihatannya jahat dan tampaknya dia baik. Ia akan berusaha mati-matian agar pendapatnya, keinginannya diterima dan dipenuhi. Nggak peduli apa keinginannya itu bisa menyakiti hati orang lain atau merugikan orang lain. Yang penting apa yang dia mau itu didapat. Dia nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan siapapun. Mungkin kita nggak peduli dengan suami atau istri, dengan anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, yang penting kita mendapatkan semuanya itu. Lalu ayat 3b, mengharapkan puji-pujian yang sia-sia. Jadi seringkali mengharapkan pujian yang sia-sia berarti sesuatu yang untuk dikagumi, untuk dihormati. Kalau dalam perjanjian baru, untuk mendapatkan kursi kehormatan, untuk dipandang bijaksana, untuk terkenal, untuk menjadi orang yang perkataannya selalu didengar. Jadi seringkali jemaat Filipi itu, sumber konflik di jemaat Filipi karena jemaat itu maunya dikagumi, dihormati, dipandang bijaksana, dan mereka berusaha untuk terkenal. Perkataannya apa-apa harus didengar. Dan ini juga memang idam-idaman orang lain. Kita semua ingin dihormati. Kita semua ingin dipuji. Semua orang kita ingin dipandang bijaksana. Kita mungkin mau terkenal. Tapi jangan sampai itu pujian yang sia-sia. Tujuan orang Kristen bukanlah memamerkan diri, melainkan supaya memuliakan Bapa di surga. Sehingga Paulus mencoba mengambil gambaran tentang Yesus yang menderita, yang rela mati dan dia dimuliakan. Jadi memuliakan Bapa berarti penuh dengan pengorbanan di hidup ini. Orang Kristen harus mengarahkan pandangannya bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Allah yang bekerja melalui dirinya. Jadi bukan memandang dirinya tapi memandang Tuhan, memandang Kristus yang telah berkorban bagi manusia. Nah, Paulus itu sebabnya mengungkapkan bagaimana hidup sebagai satu tubuh, bagaimana hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, memandang Tuhan. Maka Paulus mengatakan mewujudkan itu setiap orang harus hidup dengan sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu yang mau dikatakan Paulus. Kita harus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita bersama orang lain, harus sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Apa itu sehati, sepikir? Sehati, sepikir berarti saling memahami dan dengan pemahaman yang sama tentang ajaran firman Tuhan. Jadi, sehati sepikirnya bukan dengan pendapat kita, tapi dengan pendapat firman Tuhan. Dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga sehati sepikirnya itu saling memahami satu dengan yang lain dalam ajaran Tuhan diwujudkan dengan satu kasih. Sehati sepikirnya dalam kasih. Dalam kasih artinya saling mengasihi dan jangan mementingkan diri sendiri, tapi memperhatikan kepentingan orang lain. Seperti Kristus yang mementingkan manusia. Dia rela mati bagi manusia. Dia berkorban memberikan hidupnya buat manusia agar manusia hidup. Bahkan penderitaannya luar biasa di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan luar biasa. Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Kalau boleh penderitaan ini jauh daripada aku. Kalau boleh aku gak disalibkan, kata Tuhan begitu. Itu pergumulan untuk disalib. Gak main-main. Bayang-bayang kematian, bayang-bayang siksa, bayang-bayang dipaku, itu menderita sekali. Itu dialami oleh Yesus bergumul. Sampai 3 kali dia berdoa. Dia mau cawan itu lalu. Kalau boleh saya gak disalib Tuhan. Kalau boleh saya gak mati. Tapi Tuhan bilang enggak. Harus mati, harus berkorban. Dan dia jalani itu untuk kita. Itu kasih yang seperti itu yang harus kita miliki. Mau berkorban, mau memberi. Satu tujuan. Satu tujuan artinya hidup sesuai dengan yang diajarkan para rasul atau firman Tuhan. Jangan menyimpang
dan tersesat oleh karena ajaran-ajaran lain atau kemauan-kemauan diri kita sendiri menuju keselamatan yang sungguh-sungguh bagi Tuhan dan keselamatan Tuhan yang diberikan Tuhan pada kita untuk dunia ini. Jadi setiap kita sungguh-sungguh harus memiliki sikap dan hidup yang penuh kasih, yang saling melayani satu dengan yang lain, yaitu satu sehati sepikir, satu jiwa, satu roh yang satu tujuan yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain dan menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Caranya dalam ayat 2 kita harus memiliki kasih dan roh Tuhan. Kasih Tuhan adalah kehendak baik yang tak terkalahkan, yang tidak pernah mengenal kepahitan. Tidak pernah mencari yang lain kecuali kebaikan buat orang lain. Memiliki kasih Kristus berarti selalu ingin berbuat untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk mengasihi. Bahkan bukan hanya kepada kawan-kawan kita, tapi juga kepada yang membenci kita, yang tidak kita sukai, bahkan yang jahat. Lalu ayat 5-6, bagaimana caranya meneladan kepada Kristus? Ayat 5-8. Ciri khas keutamaan Yesus adalah kehidupan Kristus yang merendahkan hati sedalam-dalam, serendah-rendahnya. Jadi ciri khas utama dari hidup Yesus adalah kerendahan hati, ketaatan, dan penyerahan diri. Yesus tidak ingin menguasai orang lain. Dia hanya rindu melayani manusia, membawa kebaikan buat manusia. Ia tidak mementingkan kehendaknya sendiri, dia hanya mementingkan kehendak Bapanya. Dia tidak ingin meninggikan dirinya sendiri, ia meninggikan Bapanya di surga. Dia meniadakan kemuliaannya untuk kepentingan manusia, ayat 6 sampai ayat 8. Orang Kristen harus mempunyai perbuatan, pikiran yang sama dengan Kristus. Rendah hati berarti sikap mendahulukan dan mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Kalau kita membaca kitab Efesus pasal 2 ayat 10, dikata di sana, kita ini buatan Allah, gambar Allah. Gambar ini dalam diri kita ada gambar Allah. Berarti harus memancarkan gambar Allah, sifat Allah. Tapi gambar Allah ini rusak karena dosa. Lalu dikatakan selanjutnya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita diciptakan lagi dalam Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi Allah kembali menyelamatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi hidup kita yang adalah gambar Allah, yang telah jatuh dalam dosa, diselamatkan oleh Kristus, diciptakan ulang untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi hidup kita selama di dunia ini melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya adalah, apakah setiap hari sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita itu gambar Allah atau gambar yang lain? Apakah semakin hari kita serupa dengan Kristus atau serupa dengan iblis? Apakah pekerjaan baik yang kita kerjakan atau pekerjaan yang buruk yang kita kerjakan? Jadi rendah hati menganggap orang lain juga penting. Orang lain itu penting, bukan hanya kita yang penting, orang lain juga penting. Dan diperlakukan sebagaimana mereka ada, jangan direndahkan. Mereka juga penting, bahkan mereka itu, Yesus juga mati buat mereka, bukan hanya buat kita Yesus mati, buat mereka pun Yesus mati. Nggak bisa kita bilang kita lebih baik dan orang lain itu tidak baik. Rendah hati berarti menyangkut pengakuan bahwa orang lain memiliki kelebihan dan kekurangan. Rendah hati sikap yang membutuhkan pengorbanan, rela untuk mengosongkan diri demi kebaikan orang lain. Jadi sikap yang benar sebagai orang yang mengikut Yesus adalah mencerminkan sikap yang rendah hati. Memberikan teladan dalam kerendahan hati. Itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Kenapa masih banyak orang Kristen yang masih gagal menjadi orang yang rendah hati? Sehingga mereka masih banyak terjadi perpecahan-perpecahan tengah-tengah keluarga, gereja, dan sebagainya.
Jawabnya karena sikap ego. Masih menganggap diri jauh lebih kuat, lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Dan menimbulkan perselisihan dan menimbulkan perpecahan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh melakukan semuanya itu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ayat hafalannya belum. Ayat hafalan Filipi pasal 2 ayat 2 ya. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, kita ulangi sama-sama ya. Filipi pasal 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu melalui Filipi pasal 2 ayat 1-8. Ajar kami untuk selalu membawa kebaikan-kebaikan, pekerjaan baik untuk sesama kami, untuk anggota keluarga kami, untuk suami, istri, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, dan juga sesama umat Tuhan. Bahkan dengan semua umat manusia yang ada di sekitar kita, sekalipun berbeda agama. Jadikan kami gambar Allah yang tercermin dalam kehidupan kami. Semakin hari kami seperti Kristus dan pekerjaan baik yang kami kerjakan. Tuhan tolong agar masa tua kami terus kami bertumbuh dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh kehidupan kami. Kau jaga dan lindungi kami terus dalam kasih dan karunia Tuhan. Saat ini kami juga berdoa kepada keluarga almarhum Ibu Eniwati Gozali. Kira diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kau terus memberikan kepadanya kasih dan anugerah dan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa buat Pak Priyatna pasca operasi pemasangan plat pada tulang paha yang patah. Kiranya Tuhan Kau memberkati operasi yang sudah dijalankan dan juga hasil operasi biar terus Tuhan sempurnakan agar semakin hari ia boleh semakin sehat dan kembali boleh melakukan aktivitas bersama dengan kami. Tuhan juga boleh berdoa buat kami juga berdoa buat pemulihan kesehatan Ibu Lana Lau pasca operasi tulang panggulnya. Kau juga boleh memberkati supaya hasil dari operasi itu boleh semakin hari semakin baik. Berkati makanan, minuman yang dan obat-obatan masuk dalam tubuhnya. Kami terus berdoa buat kesehatan para pengurus dan seluruh jemaat Usinda dan juga keluarga kami masing-masing. Kau boleh menolong agar diberikan kesehatan para pengurus, kerajinan, ketekunan dalam melayani, dan setiap kami juga boleh sehat. Tuhan mendengarkan semua harapan-harapan kami dalam menjalani kehidupan masa depan kami. Tuhan, kami ingin terus memiliki semangat, kami ingin terus berjuang sampai akhir hidup kami untuk terus menjadi gambar Allah dan serupa dengan Tuhan, dan yang baik yang kami akan kerjakan. Tuhan, kami berdoa buat program kerja Usinda yang telah direncanakan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh program kerja itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang telah lansia ini. Tuhan Bapa Surgawi, berkati program pembangunan gedung gereja kita, supaya dapat berjalan dengan baik. Kau menyiapkan segala daya dan dana, sehingga pada waktunya boleh selesai, dan kami boleh menikmati tempat ibadah yang nyaman dan baik yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur untuk Ibu Rika Hao Sojing yang merayakan ulang tahun pada tanggal 28 Oktober. Kami bersyukur Tuhan Sang Gembala yang selalu menjaga, melindungi, memberikan semua kebutuhan hidupnya. Biar di hari-hari ke depan Tuhan Sang Gembala terus menjaganya, melindungi dan memberkati dengan semua apapun yang dibutuhkan dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk semua doa-doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak San firman-Nya.
yang mengingatkan kita jangan sampai kita menjadi usinda yang seperti pisang, tapi seperti anggur yang makin tua makin lama makin harum dan makin bisa dinikmati. Terima kasih Pak San. Jadi ini gunanya kita kalau ikut persekutuan dengarkan renungan-renungan karena ada nasihat-nasihat supaya kalau kita hidup kita udah mengarah ke seperti pisang, kita disadarin kembali jadi anggur. Supaya makin bisa nikmat, bisa menjadi berkat buat orang sekitarnya, hidup kita jangan egois, jangan pengen dikagumin seperti Pak San bilang, supaya kita penuh kasih dan menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi Pak San, terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Untuk nas persembahan saat ini saya akan mengambil dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita naikkan pujian persembahan yang diambil dari KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Niscaya kagum oleh kasih
berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur betapa besar kasih setia Tuhan menyertai hidup kami, dan kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur juga atas komunitas Susindah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur yang kami berikan kepadamu. Kiranya dapat dipakai untuk memperbesar sentuhan kasih-Mu bagi banyak orang. Dan ya Tuhan, biarlah kiranya ungkapan syukur kami dapat terus mengalir dalam hidup kami melalui berbagai cara, agar kasih-Mu dapat semakin tersebar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sekarang udah sampai ke penghujung persekutuan. Mari Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian, kita menyanyikan pujian penutup dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Atas nama pengurus Komisi Unsindah,
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Santoni selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Anita Citrawati, untuk singer Ibu Heliana Ocha dan Ibu Rismaya, untuk pemusik Ibu Stefani, penerima tamu Ibu Vivi dan Ibu Evi Sinta, multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat, dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan, tanggal 6 November 2024, temanya warisan keteladanan. Diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Pembicara Pendeta Devina E. Minerva. Pemimpin pujian Bapak Irawan Rudianto. Untuk singer Ibu Indriastuti dan Ibu Kristiala Kumala. Untuk pemusik Bapak Kuncoro. Penerima tamu Ibu Ernawati dan Ibu Sri Haryati. Pembaca warta Ibu Hermin. Apakah di antara saudara-saudara ada tamu yang baru hadir untuk pertama kalinya di tempat ini? Oh iya. Mohon untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Oma Opa, Pendeta Santoni. Perkenalkan nama saya Rosita. Saya anggota sebenarnya GKI Gading Indah, Kelapa Gading. Tiap-tiap hari memang saya bertugas mengantar cucu yang bersekolah di Gading Serpong sini. Jadi hari ini saya baru pertama mencoba mengikuti kebaktian. Saya dengar ada lansia di sini, usia indah. Jadi saya ikuti hari ini. Baik, perkenalan saya itu saja. Terima kasih. Ya. Oh, nama saya Rosita. Rosita, ya. Umurnya 64 tahun. Sudah lansia ya. Oh ya, oke. Oh, tetap di sini. Selamat pagi, Opa Oma, Bapak-Bapak, Ibu semuanya. Nama saya Philip Theodorus Saerang. Saat ini saya ada di GKI Gading Serpong menjalani praktek jemaat pertama sebagai kader pendeta GKI. Ya, saya bersyukur buat kehadiran dan juga bisa ada di sini. Semoga ke depan kita bisa sama-sama melayani bersama dan juga bisa memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih.
Pengumuman selanjutnya, setelah persekutuan ini ada MMA dan latihan paduan suara. Pengumuman yang kedua, hari Jumat yang akan datang tanggal 1 November ada kegiatan melukis di Gria Kasih di tempat ini jam 9 pagi. Latihan angklung tidak ada ya, jadi hanya ada latihan melukis. Yang selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Februari tahun 25, GKI Gading Serpong menerima kader pendeta untuk GKI yang akan melayani bersama-sama dengan kita. Mari silakan maju lagi. Kita sambut ya kedatangan Saudara Philip yang akan melayani kita bersama-sama. Terima kasih Saudara Philip. Silakan duduk kembali. Halo. Selanjutnya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih.